Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Anandika dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas sejarah dari Bapak Rizky, yaitu menjelaskan tentang peran pemuda di masa perubahan, Orde Baru, dan Reformasi. Jadi, pertama-tama saya akan mulai dari mungkin kita semua mengenal sebuah kalimat, yaitu berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, kutipan dari Bung Karno tersebut mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Sejak dulu, kehadiran pemuda memang dianggap dapat membawa perubahan, termasuk peran pemuda dalam pergantian pemerintah dari Orde Baru ke Reformasi. Di masa itu, banyak pemuda yang tidak setuju dengan sebagian kebijakan pemerintah. Yang alhasil di tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan mahasiswa. Pemerintahan masa Orde Baru itu kan seperti yang kita ketahui bersama, itu berlangsung selama 32 tahun. Tepatnya dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan masa Orba. Meski ada sebagian yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Karena ada beberapa faktor yang menjadi pemicu protes pada pemerintahan Orde Baru, yaitu ada krisis politik, ada krisis ekonomi, ada krisis hukum, dan ada krisis kepercayaan. Jadi berbagai masalah tadi itu memicu protes yang menghasilkan dua peristiwa besar bagi sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada peristiwa Trisakti yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Nah, setelah sebelumnya mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada 4 Mei 1998, empat organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha itu terus dilakukan untuk membawa reformasi Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar universitas hingga akhirnya menggunakan cara unjuk rasa. Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti yang berada di Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Lalu kemudian tragedi ini dikenal dengan tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut itu tidak membuat semangat mahasiswa surut, dan justru malah menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 1998. Di Jawa Tengah misalnya, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam aksi keprihatinan tersebut. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya termasuk di Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan yang terjadi di berbagai belahan Jakarta. Puncaknya itu ada pada tanggal 18 Mei tahun 1998. Mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR DPR RI Harmoko menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Namun, meski sudah terjadi kejadian seperti itu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Sebagai usaha tersebut, akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei tahun 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Nah, kondisi yang tidak makin terkendali ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei tahun 1998, tepatnya pada pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto menunjuk wakilnya, Bapak B.J. Habibie, untuk menggantikan posisinya. Nah, itu tadi adalah peristiwa pertama. Nah, peristiwa yang kedua itu ada peristiwa Semanggi 1 dan 2 yang terjadi pada bulan November tahun 1998. Jadi meski kepemimpinan Orba saat itu tuh sudah selesai, bukan berarti permasalahannya juga selesai. Pada November tahun 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan dan juga membahas tentang pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orba.
Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian dari para pimpinan universitas karena mahasiswa itu berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk pada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama itu tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II yang terjadi pada 24 September tahun 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Nah, sejarah Indonesia tadi, beberapa peristiwa tersebut itu membuktikan bahwa perjuangan pemuda itu tidak bisa dibendung. Pemuda itu merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke reformasi. Nah, kira-kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.